Pancasila. Apa kabarnya teman-teman di siang hari ini? Ada yang sakit? Ada ya? Habis olahraga ya hari ini ya? Rambutnya masih pada kritis. Semoga dengan teman-teman lelah tidak menghalangi bagi kita untuk belajar pada hari ini. Oke? Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa dulu. Ketua kelasnya siapa? Silakan itu dibuka dengan doa. Siap. Semua pelajaran akan kita berdoa dulu. Doa besar. Amin. Oke. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita absen. Anissa? Hadir. Oke. Aisyah? Izin kemana Aisyah? Oh iya. Bagas? Hadir. Chandra? Izin cara pulang apa izin tadi kan? Sakit atau apa? Karena sakit Pak. Panas bareng tadi Pak. Dara? Hadir, Pak. Oke. Fakri? Fatih? Oke. Fitria? Gendis? Guntur? Hanafi? Jali? Jenna? Jihan? Oke. Kayla? Dispen? Kayla? Hairul Fahri? Leon? Dispen juga? Dispen juga ya? Maulida? Mikaela? Sakit? Fikar? Hadir Pak. Rido? Hadir Pak. Nabila? Hadir, Pak. Neisha? Oksiani? Prinsesa? Putri? Reva? Hadir Pak. Rivaldi? Rohaini? Safina? Siti Khadijah? Sofian Jamil? Syarif? Dan Tasya. Oke, hari ini ada dua yang tidak masuk dan ada dua yang bisa. Teman-teman, pertemuan kita hari ini kita bakal membahas terkait dengan memaknai proses perubahan UUD 1945. Sebagaimana sudah kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu itu materi kita adalah tentang periodisasi konstitusi. Saya bakal tanya lagi supaya nggak lupa nih sedikit aja info materinya. Konstitusi artinya apa teman-teman? Hukum yang kedudukannya paling tinggi. Oke, kalau di Indonesia dasar hukum atau konstitusi yang kita kenalkan saat ini apa namanya? Undang-Undang Dasar 1945. Jangan juga dilupakan ada NRI-nya. NRI singkatan dari apa? Negara Republik Indonesia. Oke, sip. Teman-teman, kita bakal belajar elemen UUD 1945. Waktu pertemuan kita pertama kali, kita fokus di elemen Pancasila. Sekarang kita udah beralih ke elemen UUD 1945. Kita bakal telisik dulu. Capaian pembelajaran yang bakal menjadi fokus kita hari ini apa sih? Pertama, menganalisis periodisasi konstitusi atau UUD di Indonesia. Udah tuntas nih ya. Minggu lalu kita udah kupas tuntas semuanya dan kita juga sudah melaksanakan ujian secara lisan. Dan teman-teman juga semua nilainya sudah di atas KKM atau setidaknya pas KKM. Ini kita udah tuntas. Lalu kita lompat dulu yang ketiga nih sebelum berangkat ke yang nomor 2. Yang ketiga adalah menunjukkan sikap demokratis berdasarkan UUD NRI 1945. Ini juga kita udah bahas terkait dengan demokratis dan juga penerapannya hingga realisasinya atau prakteknya di Indonesia. Sekarang kita bakal fokus ke yang nomor 2. Yang nomor 2 adalah kita bakal menganalisis perubahan UUD NRI 1945. Kenapa sih Pak perubahannya dikasih bold, dikasih warna merah beda sendiri? Kenapa? Kita bakal bahas kenapa sih alasannya. Namun sebelum ke situ kita bakal cek dulu teman-teman. Ini yang kita bahas minggu lalu. Semoga teman-teman gak lupa ya, karena baru ada beberapa pertemuan. Produk pertama yang kita gunakan adalah UUD 1945. Ini diberlakukan 1 hari setelah Indonesia merdeka. Ingat ya, pada kala itu UUD 1945 yang kita pakai setelah kemerdekaan itu versinya ibarat kalau bahasa kita tuh masih abstrak. Dia masih versi kilat. Kenapa kilat? Karena dia belum sempurna, masih banyak yang perlu direvisi, dan masih ada juga beberapa hal yang multi tafsir sehingga belum disempurnakan secara sepenuhnya.
lalu kita ganti ke konstitusi RIS yang cuma bertahan 8 bulan doang. Alasannya kenapa sih teman-teman 8 bulan doang dia masa berlakunya? Karena banyak ini Pak, konflik. Masalahnya banyak, konfliknya banyak. Konflik utamanya apa sih pada saat kita menggunakan konstitusi RIS? Cara bagian apa? Thank you Reva. Waktu itu kita terbagi menjadi 7 negara bagian. Negara bagiannya apa aja? Ada Madura, Pasundan, segala macam. Ada Aceh waktu itu bukan negara bagian. Dia daerah istimewa. Ada Sumatera segala macam. Sunda. Ada Indonesia Timur juga. Ada Jawa. Dari 7 negara bagian itu, tentunya semakin banyak negara, semakin juga memicu konflik. Makanya negara bagian yang terpecah dari Republik Indonesia dia nggak kuat. Akhirnya satu persatu dari mereka itu memutuskan untuk mengundurkan diri dengan menyerahkan surat kuasa kepada Republik yang berdaulat. 8 bulan berlalu, kita ganti ke UUD S1950. UUD 1950 itu kenapa disebut sementara masih ada yang ingat? Orang tua, kalau yang 2 bulan itu karena UUD 1945 kilat. Karena lagi menunggu titik-titik ngapain? Lagi Thank you, dan lagi menunggu Dewan Konstituante menciptakan konstitusi yang permanen. Namun kalau kita lihat dari 1950 sampai 59, ini ada berapa tahun? Dari 9 tahun yang ada, si Dewan Konstituante ini dia jangan ngapa-ngapain. Udah dikasih jangka waktu 9 tahun dengan kekuasaan atau wewenang layaknya lembaga legislatif, namun masih gagal untuk menjalankan amanat dari presiden. Akhirnya presiden yang pada saat itu adalah Bapak Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah namanya apa? Dekret Presiden. Salah satu isi dari dekret presiden adalah untuk membubarkan konstituante. Dan pada saat kita membubarkan konstituante, di saat yang bersamaan kita balik lagi nih ke UUD 1945. Nah sekarang pertanyaan pemantik atau persepsi buat teman-teman. Kalau kita lihat UUD 1945 yang kita pakai saat itu, setelah dikeluarkannya dekret presiden, hanya berlaku sampai 1999. Sementara sekarang tahun 2025. Berarti pertanyaan yang muncul adalah apa perbedaan UUD 1945 sampai 99 sama UUD 1945 yang kita pakai sekarang waktu itu? Oke, butirnya boleh. Butirnya berubah berarti mengalami apa sih? Mengalami amandemen 100 buat Reva. Perbedaannya adalah UUD 1945 ini belum amandemen. Kalau yang sekarang kita udah mengalami amandemen. Untuk itu sebelum kita lanjut, ada nggak ya di sini yang pengen beropini atau pengen memberikan gagasannya? Apa sih arti dari amandemen? nanti aja. Ada yang amandemen tadi yang dikasih warna merah tuh. Revisi perubahan. Apa yang diubah dari amandemen? Pasal-pasalnya. Pasal-pasalnya apalagi kalau sejarahnya perubahan terhadap apa? Perubahan terhadap undang-undang. Thank you guys. Teman-teman, amandemen adalah sebuah proses tadi ya kita garis bawah ini, sebuah proses perubahan atau boleh juga penambahan pada dokumen resmi negara. Dalam hal ini, amandemen itu merujuk kepada perubahan konstitusi suatu negara. Nah, kalau misalnya kita lihat penggalan bahasanya, umumnya merujuk kepada perubahan konstitusi negara. Berarti boleh nggak amandemen dilakukan selain kepada konstitusi? Menurut teman-teman boleh atau enggak? Oke, boleh. Kalau yang bilang boleh, contoh amandemen selain terhadap undang-undang itu apa lagi? Pancasila nggak boleh amandemen. Ini coba kita cek ya teman-teman ya. Apakah boleh amandemen selain terhadap UUD? Jawabannya adalah boleh. Kalau kita lihat Kongres kelima tahun 2019 di Bali, waktu itu si partai pemerintah yang banteng namanya PDIP. Waktu itu PDIP melakukan rapat di Bali untuk menegaskan posisi Megawati selaku ketua umum. Nah ini apa nih? Amandemen ADART. AD itu adalah anggaran dasar dan ART anggaran rumah tangga. Jadi kalau ditanya amandemen apakah cuma sebatas untuk konstitusi doang Pak?
ketiga, amandemen boleh juga kalau misalnya pengen melakukan sebuah penegasan atau sebuah pernyataan yang memang secara hukumnya berlaku. Si Megawati, ya bosan-bosan ya Megawati Cat ya, dari ketua PDIP, kita bakal lihat sampai kapan dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kids, amandemen sudah terjadi berapa kali kids? 4 kali, Pak. Coba, dari tahun berapa sampai tahun berapa aja men? Ini 4 kali tapi nggak tahu ya belum ya. Coba sambil dibuka bukunya yang punya buku paketnya boleh. So jadi nanti ada buku paket. Berapa? 19 sampai berapa? 1999 sampai 2002. Berarti terjadi 4 kali dalam 4 tahun yang berbeda. Pertama kali 1999, tahun 2000, tahun 2001 hingga tahun 2002. Kita bakal melihat teman-teman. Setiap tahun itu tentunya yang diamandemen atau perubahannya itu beda-beda. Sekarang kita bakal next untuk melihat terjadi perubahan apa aja sih waktu kita melakukan amandemen dari pertama hingga yang keempat. Kita bakal lihat secara kasat mata dulu. Kita melihat yang dasarnya dulu, baru nanti kita bakal fokus lebih dalam. Yang pertama teman-teman, kita memperkuat lembaga legislatif atau DPR dan mengatur hak-hak warga negara atau yang kita kenal sekarang sebagai apa nih hak warga negara? 3 huruf. Thank you. Amandemen kedua, kita ganti sistem ketatanegaraan pemerintahan daerah dan landasan sosial ekonomi. Amandemen ketiga, kita demokratisasi. Demokratisasi ini maksudnya supaya kita menerapkan unsur demokrasi yang salah satu pelaksanaannya adalah pemilu. Dan terakhir amandemen keempat, kita melakukan penyempurnaan terhadap sistem pemilu, fungsi lembaga negara, dan penegasan prinsip NKRI. Oke, kita bakal cek dulu. Sekarang kita bakal lihat lebih terperinci atau lebih mendalam terkait dengan apa-apa saja yang dirubah atau ditambahkan dalam amandemen pertama sampai keempat. Kita fokus sama amandemen pertama dulu. Ini bakal sampai teman-teman yang lihat undang-undang dulu. Tapi nggak apa-apa. Jadi tolong fokus dulu pandangannya ke depan karena setalinya nanti kita mau kayak sakit atau yang lain juga susah. Ya. Oke, amandemen pertama terjadi pada tahun 1999. Kalau kita lihat tahunnya, yang namanya yang boleh ngajuin itu adalah siapa tadi? Tapi yang ngesahin siapa? DPR. Artinya apa teman-teman? Kalau zaman dulu sebelum diberlakukannya pasal 5 ayat 1, kekuasaan tertinggi dari eksekutif dan legislatif dipegang sama presiden. Jadi dulu sebelum ada amandemen pertama, presiden boleh menciptakan undang-undang, presiden juga boleh menjalankan undang-undang. Jadi nggak cuma TNI yang difungsi, dulu presiden juga difungsi. Maka dari itu diterbitkanlah amandemen pertama supaya presiden bisa diawasi secara langsung oleh siapa? DPR. Terus kita lanjut pasal 7. Ini yang nggak kalah penting juga. Masa jabatan presiden sekarang dibatasi, nggak boleh lebih dari 2 periode. Jadi maksimal 2 periode. Makanya kalau teman-teman lihat, wah, kok ada sih presiden yang waktunya bisa menjabat sampai 32 tahun? Yaitu siapa? Kenapa Soeharto waktu itu boleh menjabat hingga 32 tahun? Karena waktu itu kita belum ada pasal ini. Jadi bebas dia pengen 32 tahun. Bahkan Soekarno puluhan tahun juga, belasan tahun. Soekarno kenapa? Karena belum ada intervensi dari pasal 7. Nah kalau sekarang udah nggak boleh lagi presiden, dia lebih dari 2 periode. 5 tahun. Maksimal 5 kali 2 untuk 10 tahun. Kecuali kekuasaannya dilanjutkan sama anaknya. Oke, kita lanjut ke pasal 9. Pasal 9 teman-teman, sumpah atau janji presiden dan wakil presiden diatur lebih rinci. Nah ini kalau teman-teman pernah baca sumpahnya itu jadi ada tulis sumpah demi Allah saya akan melaksanakan gini, saya akan mensejahterakan rakyat. Itulah kenapa itu siap. Karena kalau presiden dia mengikrarkan janjinya tapi nggak ditepatin, dia tuh nggak cuma mengkhianati rakyat orang, tapi mengkhianati Tuhannya. Karena janjinya itu menggunakan kitab suci. Kalau presiden kita masih bermodal Islam, janji di depan kitab suci Al-Quran. Jadi kalau dia bersumpah depan Al-Quran, dia tidak menjalankan komitmennya, urusannya sambutan. Gitu. Terus yang ke-20 dan 21 menegaskan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Tadi ini ada kaitannya dengan pasal 5. Dan terakhir, ini yang
nasional. Siapa presiden? Kalau kita melihat sejarahnya, Soeharto adalah salah satu presiden dengan track record pelanggaran HAM paling banyak. Contoh pelanggaran HAM terbesar yang dilakukan Soeharto apa? Dia menculik mahasiswa. Waktu itu pernah dengar ada Petrus, pendekatan Islam dari 98. Berapa banyak mahasiswa yang dibunuh sama Soeharto? Banyak banget, nggak terhitung. Bahkan kalau teman-teman datang ke Trisakti, itu di jalan diukir nama-nama mahasiswa yang meninggal akibat kerusuhan 98. Artinya, pahlawan nasional Soeharto yang melanggar HAM, waktu itu kenapa sih dia bisa lepas dari jeratan hukum? Karena waktu itu kita belum ada pasal 28-nya. Waktu itu kita masih belum ada hak asasi manusia. Makanya Soeharto bisa dengan bebas melakukan tindakan-tindakan kriminalnya. Tapi saya nggak bisa bicara banyak, takut di penjara. Soalnya saya ini adalah pahlawan nasional yang dimulai oleh presiden. Terima kasih banyak. Oke, sekarang kita next lagi amandemen kedua tahun 2000 guys. Pasal 18 sampai 18B mengatur tentang otonomi daerah. Kita pernah bahas sedikit tentang otonomi daerah. Ada yang ingat otonomi daerah apa? Hampir tempat dikit lagi. Peraturan daerah apa ya? Otonomi itu bahasa singkatnya adalah pelimpahan kekuasaan. Pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Mungkin teman-teman pernah dengar APBN, anggaran belanja negara, APBD, anggaran belanja daerah. Kenapa ada APBD yang terpisah dari APBN? Karena sekarang kita udah ada otonomi daerah. Antara pusat dan daerah itu bebas untuk mengelola daerahnya masing-masing. Sama halnya dengan 18A, ada pembagian, terus penguatan fungsi DPR ada 3. Jadi jangan teman-teman bilang ya, wah DPR nggak ada fungsinya. Memang, cuma kalau kita lihat secara umumnya ada fungsinya guys. Ada 3 malah fungsinya, lebih dari 1. Ada legislasi, ada anggaran, ada pengawasan. Kalau legislasi itu berarti untuk menjalankan undang-undangan, namanya juga legislasi, penggalan kata dari legislatif. Kalau anggaran berarti untuk mengelola uang, kalau pengawasan untuk mengawasi presiden. Gitu. Terus pasal 25A menetapkan bahwa NKRI adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Lalu penguatan lagi tadi dari pasal hak asasi manusia, dan terakhir mengatur pertahanan keamanan dan menegaskan sistem ekonomi. Kita bakal next lagi ke amandemen. Oke, amandemen ketiga teman-teman. Ini salah satu momentum sejarah kita sehingga kita bisa memilih presiden dari tangan rakyat. Pasal 1 ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini setelah di amandemen. Sebelum di amandemen bunyinya, kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR. Implikasinya apa? Implikasinya atau dampaknya adalah dulu presiden itu dipilih oleh MPR. Itulah kenapa si Soeharto dulu bisa sampai 32 tahun, karena dulu pada saat dia menjabat MPR-nya adalah kawan dia. Gitu kita, kawan-kawan dia. Ya saya tinggal minta tolongnya sama kawan-kawan, pilih gue dong. Makanya dia bisa dipilih terus. Tapi setelah amandemen tahun 2001, kita sekarang udah boleh pilih presiden. Cuman pelaksanaannya baru dilakukan secara real di tahun 2004. Jadi ingat ya, 2001 adalah penetapan undang-undangnya atau penetapan amandemennya, tapi pelaksanaannya baru tahun 2004. 2004 siapa presiden terpilih? SBY ya. Lanjut teman-teman. Nih pasal nama presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Tadi ya. Sama nih. Pasal 7A mengatur mekanisme impeachment atau pemakzulan. Pemakzulan artinya apa nih? Pemakzulan artinya presiden sekarang boleh dilengsarkan oleh MPR. Jadi kalau misalnya kita melihat nih Pak Prabowo amit-amit dia tidak berhasil untuk menjalankan visi dan misinya, MPR berhak untuk melengsarkan kekuasaan si Prabowo. Tapi nggak mungkin, tapi nggak tahu juga mungkin. Yang pasti ini, sekarang presiden itu nggak boleh macam-macam, karena dia secara langsung bertanggung jawab kepada MPR. Kalau MPR nggak suka sama presiden, udah, gak usah baligo, langsung dicopotin jabatannya. Bisa kayak gitu. Yang penting alasannya jelas ya. Jangan tiba-tiba bisa Prabowo meracuni
DPD. Dan MPR teman-teman, setelah amandemen keempat, dia tuh nggak boleh lagi nyusun GBHN. GBHN itu apa? Garis besar haluan negara. Garis besar haluan negara ini adalah yang mengatur perjalanan Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Kayak mengatur terkait dengan infrastruktur, pembangunan segala macam, konstruksi apa. Sekarang nggak bisa lagi diatur sama MPR. Jadi MPR ruang geraknya sekarang lebih bersih, nggak bisa seluas seperti sebelumnya. Terus juga nih, jika pasangan calon presiden nggak memperoleh 50% suara, dilakukan pemilu putaran kedua. Jadi kalau misalnya kayak waktu sebelumnya 2024 tuh ada berapa pasangan presiden yang mencalonkan diri? 2024 lalu ada berapa? Ada 3, siapa aja? Anies, Ganjar, sama yang menang sekarang si Prabowo. Prabowo itu 1 putaran apa 2 putaran? 1 putaran atau 2 putaran? 1 putaran. Kenapa sih 1 putaran? Benar teman-teman. Waktu itu Prabowo bisa 1 putaran doang karena angka dia yang voting udah lebih dari 50%. Tapi katakanlah waktu itu Prabowo ternyata putaran pertama dia 48%, dilanjutin ke putaran kedua. Gitu. Kita lanjut lagi. Nah ini dia yang pernah kita bahas nih, terkait dengan prinsip dari pemilu. Lumber jurdil pada pasal 22E. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oke? Kita next lagi teman-teman bisa baca. Dan ini adalah penting. Teman-teman harus paham. Pada pasal 31 ayat 5, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD atau APBN. Jadi nggak boleh anggaran pendidikan itu budgetnya kurang dari 20% total keseluruhan uang yang ada. Contoh misalnya kita lihat, katakanlah APBN sekarang 1 triliun. Berarti setidak-tidaknya 20% dari 1 triliun harus difokusin untuk pendidikan doang. Berarti 200 miliar harus difokusin buat pendidikan. Nggak boleh teman-teman, pemerintah itu nge-cut budget untuk anggaran pendidikan. Tapi kenyataannya adalah pemerintah melakukan pemotongan atau pemangkasan anggaran terhadap dana pendidikan. Contohnya, salah satu program unggulan dari Prabowo apa? MBG. MBG modalnya mahal gak sih? Kenapa bisa mahal MBG? Karena seluruh rakyat. Karena seluruh rakyat dapat ya, dari sekolah terpelosok sampai sekolah sini dapat, dan itu akhirnya tiap hari loh. Ya benar. Kalau cuma berkah mungkin tiap hari cuma doang ya. Tiap hari. Jadi banyak banget budget yang dibutuhkan. Karena budget yang dibutuhkan banyak dan duitnya nggak cukup, akhirnya apa? Dia melakukan pemangkasan anggaran dari pendidikan. Ada sih nggak boleh. Kan ada pasal nggak boleh. Apalagi kalau anggaran pendidikan kurang dari 20%. 2 tipe anggaran yang nggak boleh dipangkas adalah anggaran pendidikan dan kesehatan. Kalau anggaran pendidikan dipotong, ya udah, apa sih? Sama kemajuan pendidikan kita. Sebelum kita tutup materi hari ini, pertanyaan buat kita. Menurut teman-teman, kita kan sudah melakukan amandemen sebanyak 4 kali. Boleh nggak atau bisa nggak sih kita melakukan amandemen untuk kelima kali? Bisa. Yang bilang bisa coba angkat tangan dulu, saya mau lihat. Pede ayo. Bisa nggak kita amandemen lagi? Balikin nih, oke 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke. Yang bilang nggak bisa berarti sisanya ya? Bisa. Bisa nggak? Pede ayo, bisa nggak kita amandemen lagi? Jawabannya adalah bisa. Kita melakukan amandemen lagi. Bisa, tapi harus memenuhi alur yang berlaku. Pertama kita lihat dulu syaratnya. Syaratnya adalah 1/3 dari anggota MPR harus setuju dulu untuk melakukan amandemen. Misal contoh anggota MPR kita sekarang jumlahnya 99. Berarti 33 anggota MPR harus setuju dulu. Kalau dia nggak setuju, ya nggak bisa. Setelah 1/3 dari jumlah anggota MPR sudah setuju untuk melakukan amandemen, dilakukan sidang. Nah, sidang ini harus dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR. Kalau tadi jumlah anggota MPR 99, berarti harus hadir pada saat sidang berapa? 66. Oke, 33 yang setuju, 66 yang hadir. Setelah mereka hadir, harus 50% plus 1 anggota
anggota MPR setuju akan perubahan amandemen. Berarti kalau tadi 99 anggota MPR yang setuju harus berapa totalnya? 50% plus 1 tadi berapa? Berarti minimal yang setuju adalah harus 46 orang. 45 orang setuju. Kalau udah setuju, baru kita melakukan amandemen. Tapi Pak, ada nggak sih hal-hal yang boleh diubah pada saat kita melakukan amandemen? Ada beberapa hal yang nggak boleh diubah sekalipun kita melakukan amandemen. Yang paling penting nggak boleh diubah adalah kita bakal cek. Yang nggak boleh diubah adalah dalam pasal 37.5 bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Artinya dari awal sampai sekarang sampai 100 tahun mendatang Indonesia bentuknya harus tetap harus tetap kesatuan. Nggak boleh lagi kita pakai RIS Republik Indonesia Serikat, nggak boleh karena ini udah ada landasannya. Oke, sip teman-teman, sekian materi pada kesempatan hari ini. Sebelum kita buka mungkin satu dua pertanyaan. Apabila ada yang bertanya silakan terkait dengan apapun itu materi kita hari ini. Silakan guys. Mungkin ada yang bertanya terkait dengan kenapa sih Pak kok jadi pahlawan nasional? Saya nggak tahu juga. Silakan satu pertanyaan guys. Last question. Ada yang sampaikan? Oke, thank you Bella pertanyaannya. Pertanyaan menarik. Kalau sistem pemerintahan kita ganti, sistem pemerintahan kita sekarang namanya apa Mas Ikan? Presidensial. Kalau misalnya kita ganti ke parlementer, boleh nggak Pak? Jawabannya boleh aja. Kenapa? Karena di 375 nggak ada larangan terkait dengan itu. Yang nggak boleh diganggu bukan cuma bentuk negara. Sistem pemerintahan masih boleh kita pakai sistem pemerintahan yang lain. Asalkan tadi MPR-nya harus setuju. Harus setuju. Kalau setuju, kalau misalnya nggak setuju, gimana? Sebagus-bagusnya sebuah perubahan apabila tidak disetujui oleh lembaga yang berwenang, maka perubahan itu